Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Teman-teman yang dirahmati Allah, para pemirsa kajian Ensiklopedia Salat, kita lanjutkan kembali pembahasan Adabu Qadha'il Hajati, yaitu bab keempat dari kitab Ensiklopedia Salat tentang adab-adab yang berkenaan dengan buang hajat. Dan sekarang kita akan masuk dalam adab yang ke-6. Betul ya? Betul. Kata penulis, adab yang ke-6, sadisan, ayyabta'ida an turuqin nasi wa dhillihim wa mawaridihim. Li hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqu al-la'anaini. Qalu wa man la'anani? Ya Rasulullah. Qal alladhi yatakhalla fi tariqin nasi aw fi dhillihim. Wa an Mu'adz radhiyallahu anhu yarfa'uhu ittaqu al-mala'ina ats-tsalatsa al-baraza fil mawaridi wa qari'ati at-tariqi wa dhill. Silakan dibaca artinya. Yang keenam, menjauhi jalanan dan tempat bernaung orang-orang serta sumber air. Ada berapa itu? Ada berapa? 3. Jalanan, bayangan alias tempat bernaung, dan sumber air. Sumber air. Ada 3 ya. Dikasih tulisan. Teman-teman yang punya buku ditulisin. Ada 3 di situ yang ditulis. Hal itu didasarkan kepada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Berhati-hatilah kalian terhadap 2 hal yang dapat mendatangkan laknat." Para sahabat bertanya, "Apakah kedua hal yang dapat mendatangkan laknat tersebut, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, yaitu orang yang buang air besar di jalanan orang-orang atau di tempat berteduh mereka. Dari Mu'adz radhiyallahu anhu yang diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang artinya, "Berhati-hatilah kalian pada 3 hal pengundang laknat: buang hajat di saluran air, di tengah jalan, dan di tempat berteduh." Coba antum baca catatan kaki. Kenapa 2 hal itu dilaknat? Di buku antum mungkin ada di catatan kaki nomor 11. Coba. Sebab orang yang buang air besar atau air kecil atau kencing di jalanan yang menjadi tempat lewat orang, maka yang menjadi kebiasaan umat manusia adalah melaknat dan mencacinya. Lihat kitab An-Nihayah fil Ghoribil Hadis. Adab yang ke-6 yang kita dilarang dalam buang air adalah buang air di 3 tempat. Pertama adalah di jalanan, yang kedua adalah di tempat orang berteduh, dan yang ketiga adalah di tempat sumber air. Tadi diberitahukan kenapa ini bisa mendatangkan laknat. Ya. Buang air di tempat-tempat ini bisa dikatakan pengundang laknat. Jawabannya adalah karena biasanya orang-orang kalau melihat ada orang buang air kecil di tempat-tempat ini akan melaknat pelakunya. Contoh kalau di zaman dulu, ya, tempat menunggu yang identik dengan bau pesing adalah terminal bus, di mana orang menunggu bus akan berangkat atau menunggu saudara yang baru datang. Ya, kita sering misalnya kalau nunggu di terminal tuh buang-buang ludah gitu. Kenapa? Bau pesing. Banyak orang bau pesing di situ. Ya, kenapa bau pesing? Ya karena memang banyak sopir, kernet, atau mungkin penumpang, preman, kan di terminal dulu suka banyak yang malak ya. Mereka kalau buang air kecil, seringnya di tempat-tempat orang menunggu, gitu, di tempatnya orang berteduh. Ya, tapi mungkin itu dulu ya. Mungkin kalau zaman sekarang orang sudah mulai sedikit demi sedikit sadar kebersihan, orang sudah banyak yang ikut pengajian, ya sudah malu buang air kecil sembarangan. Adab yang ke-7, ya, ayatluba makanan layyinan munkhafidan wa yataharrazu minal bauli likai la yusibal badana aw thiyaba. Li hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qabraini faqala
innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin. Amma ahaduhuma fakana la yastanzi'u minal baul wa ammal akharu fakana yamshi bin namimah. Silakan. 7. Hendaknya mencari tempat atau tanah yang lunak dan rendah, serta berusaha agar tidak terkena cipratan air kencing, baik pada badan maupun pakaian. Hal itu didasarkan pada hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia menuturkan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah berjalan melewati 2 kuburan. Lantas beliau bersabda, yang artinya, sesungguhnya keduanya sedang diazab dan keduanya tidak diazab karena dosa besar. Adapun salah seorang di antaranya karena dia tidak membersihkan diri dari kencing, sedangkan yang lainnya karena suka mengadu domba. Adab yang ke-7 adalah jangan sampai najis kencing ini terkena ke badan atau ke pakaian. Salah satu caranya adalah buang air kecil ke tempat yang lunak. Nah, ini contohnya kalau di hutan ya. Kalau pipis yang di situ ada tanah. Ya. Seperti orang di zaman dahulu, ya mereka kadang buang air di tempat terbuka berupa padang pasir. Maka mereka mencari tanah yang lunak, yang kalau kena itu langsung masuk. Oke, tapi jangan sarang semut. Ya, sarang semut kan lunak juga tuh. Ya, kasihan semut-semutnya. Contohnya ini ya, sesuatu yang kalau dikenakan air itu langsung meresap. Ya gitu. Kalau di zaman sekarang, kita kan buang airnya itu di WC. Nah, jangan misalnya langsung ke keramik. Karena kalau ke keramik langsung Ciprat. Nah, terciprat kemana-mana. Nah, tetapi ada kan misalnya lubang WC gitu ya. Kita pipis, yang pipis itu dipantulkan ke tempat yang ketika jatuh itu tidak terciprat ke sana kemari. Gitu. Nah, apa dalil kita tidak boleh sembarangan dalam buang air ya agar tidak terkena percikan najis? Jawabannya hadis Nabi SAW, 2 kubur disiksa. Dan Nabi bilang mereka disiksa bukan karena dosa besar. Maksudnya ini dianggap mereka dosa kecil aja. Atau dianggap mereka ini perkara kecil, perkara biasa. Padahal mendatangkan azab di dalam kubur. Salah satunya adalah yang berkenaan dengan bab orang yang kalau buang air kecil tidak menjaga dirinya dari percikan najis. Ya. Anda beri catatan. Contoh lain adalah toilet berdiri atau urinoir ya, kalau nggak salah namanya. Orang kalau buang air di urinoir di tempat toilet berdiri itu sangat mungkin, apalagi kalau sudah kebelet gitu kan, sudah tidak bisa dikendalikan, ya, terpercik, terpantul dari dinding ke celana. Ya, antum testing dah. Ya, kita kalau buang air kecil dengan yang seperti itu, terus testing ya, kenain tangan gitu, ada nggak percikannya? Yakin ada percikan-percikannya? Ya, kecuali kalau urinor itu sekarang ada papannya itu. Ya, ada papan pelindungnya yang kayak gini bentuknya. Jadi masukin kemaluan, terus ini pelindung. Itu pun sebenarnya mungkin tidak terlalu menjamin juga. Nah, belum lagi urinornya nggak punya ini air, ya kan? Kecuali kalau misalnya ada bawa air dulu segelas buat mencuci. Nah, tapi apa yang dilakukan oleh sebagian orang, terutama yang tidak belajar agama? Mereka pipis sembarangan. Air kecilnya terpercik ke celananya. Pergi sholat sah atau tidak sholat? Tidak sah. Belum lagi misalnya, mohon maaf ya, hanya diketik-ketik saja. Gak betul-betul dicuci. Ya. Sekedar pipis, selesai, tek, dah masukin celana. Sehingga kalau dia pakai celana dalam yang warnanya putih, itu biasanya di sekitar kemaluannya banyak warna kuning. Ya. Yang ke-8. Allah yatakallama wa huwa yaqdi hajatahu wala yarudda salaman wala yujiba bilisanihi mu'adzinan. Ya, mu'adzinan. Illa ma la budda minhu.
Wa li hadithi Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna rajulan marra wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabulu fasallama falam yarudda alaihi. Wa li hadithi al-Muhajiri Ibni Qunfuz radhiyallahu annahu ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yabulu fasallama alaihi falam yarudda alaihi hatta tawadda'a thumma i'tadhara ilaihi faqala inni karitu an adhkura Allah azza wa jalla illa ala tuhurin atau qala ala taharatin. Silakan. Kedelapan, tidak berbicara pada saat buang hajat, tidak juga menjawab salam, serta tidak menjawab azan dalam bentuk ucapan lidah kecuali jika terpaksa. Mungkin bagusnya lidah jadi lisan, coba. Ya. Di buku namanya lidah ya. Nah, Ustaz. Ya, lisan. Terus? Hal itu didasarkan pada hadis Ibnu Umar. Afwan, kecuali terpaksa. Kecuali terpaksa, betul? Betul, Ustaz. Contoh misalnya, saya langsung kasih contoh ya, takutnya nanti lupa. Contoh, ditanya, mana kunci? Ya kan? Ada ayah sudah buru-buru. Ya, misalnya istri suka bersih-bersih, terus dia nyimpan kunci mobil misalnya, atau kunci motor. Ayahnya sudah mau terlambat nih, anak-anak mau ke sekolah juga terlambat. Nanya, Mi, mana kunci motor? Ya kan? Nah, ini terpaksa dijawab, di lemari. Jadi contohnya, teman-teman juga bisa kasih contoh di bukunya. Contoh, ditanya dan urgent untuk menjawab. Kalau yang sudah urgent, jangan nanti lagi BAB, gitu kan? Terus anaknya udah, Mi cepet udah terlambat ini, gitu kan? Nanti setelah lama, 10 menit baru kemudian keluar, di mana Mi? Mi kenapa enggak jawab? Kan nggak boleh nggak boleh bicara saat buang hajat. Gitu kan? Kita katakan ya boleh kalau memang harus dijawab, gitu. Terus apa dalilnya? Hal itu didasarkan pada hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ada seseorang yang lewat, sedang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tengah buang air kecil. Lalu orang itu mengucapkan salam, tetapi beliau tidak menjawab salam orang itu. Juga berdasarkan pada hadis Muhajir bin Qunfuz radhiyallahu anhu, dia pernah mendatangi Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang ketika itu beliau tengah buang air kecil. Lalu dia mengucapkan salam, tetapi beliau tidak menjawab salamnya hingga beliau berwudu. Kemudian beliau memberikan alasan kepadanya seraya bersabda yang artinya, sesungguhnya aku tidak suka menyebut Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mulia melainkan dalam keadaan suci atau tuhrin. Atau beliau bersabda dalam keadaan suci atau toharotin. Berarti adab yang ke-8 adalah tidak bicara atau menjawab salam, apalagi dalam WC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada nama Allah di situ. Waalaikumsalam saja tidak, kan? Kemudian juga tidak menjawab azan. Tapi kalau memang ada sesuatu yang urgent untuk dilakukan, ya boleh. Anggaplah kalau zaman sekarang, Gojek. Terus kalau kita ndak jawab, iya Pak, tunggu. Kalau kita nggak jawab gitu nanti dikira nggak ada orang di rumah. Gojeknya bingung, diapain nih barangnya? Digantung di pagar kah? Atau dibawa kembali kah? Gimana kah? Ya. Tapi kalau kita bilang, iya tunggu sebentar. Itu kan menjawab yang memang urgent supaya orang tidak bingung. Gitu. Maka ini boleh. Nabi SAW pernah buang air. Ada yang kasih salam. Nabi tidak menjawab salamnya. Lalu Nabi minta maaf. I'tizar. Ya, dan memberi alasan. Maaf saya tadi nggak jawab salam. Karena saya tidak suka menyebut nama Allah dalam keadaan tidak sedang suci. Ya. Saya sukanya kalau dalam keadaan suci. Begitu. Kesembilan, alla yabula fil ma'i ar-raqidi. Di hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala la yabulanna ahadukum fil ma'i ad-da'imi alladhi la yajri thumma yaghtasilu minhu. Kesembilan, tidak buang air kecil di air tergenang.
Hal itu didasarkan pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda yang artinya, "Janganlah salah seorang di antara kalian kencing di air tergenang yang tidak mengalir, kemudian mandi dengan air tersebut." Ya. Adab yang ke-9 adalah tidak buang air di air tergenang. Contoh, kasih contoh dulu. Contoh, apa kalau di Balikpapan bilang peceran? Di sini Iya. apa bahasa Indonesianya? Air. Genangan air lah. Air apa sih? Yang bekas hujan di jalanan. Ya. Genangan air biasa kan tadi. Ya. Genangan air. Apalagi buang air kecil di situ, lalu kemudian ada mobil atau motor kencang, jess. Ya, akhirnya terpercik ke badan sendiri. Contoh yang lain, kalau kita bawa anak kita mandi di kamar mandi, ditaruh di dalam ini bak mandinya. Apa sih? Baskom khusus mandinya itu. Iya. Ya. Kecil-kecil dulu antum suka nggak? Iya. Main begitu kan? Terus pipis di situ juga. Ya terkadang. Iya. Berarti di baskom mandi. Ya, kita bilang sama anak kita, kalau pipis di luar ya, gitu. Kalau pipis di kloset, bukan di dalam bak mandi. Ini buat mandi, gitu. Dilarang juga untuk mandi darinya. Ya. Kecuali kalau misalnya airnya itu sangat banyak dan tidak mungkin untuk ternajisi. Seperti kolam renang. Ya kan? Yang luas, besar gitu. Ya tapi juga jangan pipis di situ. Ya kan? Jadi kalau kita lagi berenang di pemandian umum, misalnya laki semua gitu kan. Kemudian ada yang mencurigakan kok berdiri, habis itu dia mengitar-ngitari, mengacau-ngacaukan air. Jangan-jangan dia situ lagi kencing, lagi pipis. Ya. Tapi kalau seandainya memang dia kolamnya besar gitu. Yang tidak mungkin air kencing itu bisa mencampuri dan menajisinya. Ya. Maka ini tidak mengapa. Ya. Tidak mengapa maksud saya gini. Ini kan kolam besar ya, kolam besar. Kemudian kita ada di sini, pipis di situ. Dan di air ini juga kita mandi. Maka ini tidak bisa air kencing itu menajisi kolam tersebut. Cuma selayaknya ya, apalagi kalau ada banyak orang selain kita, ya kita buang airnya di kamar mandi. Di kamar mandi. Yang ke-10, alla yaghtasila fil ma'ir raqidi wa huwa junubun. Li hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaghtasilu ahadukum fil ma'id daimi wa huwa junubun. Ke-10, tidak mandi di air yang tergenang ketika dalam keadaan sedang junub. Hal itu didasarkan pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia bercerita, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Janganlah salah seorang di antara kalian mandi di air yang tidak mengalir atau tergenang sedang dia dalam keadaan junub." Untuk hal ini ada penjelasan khusus. Mandi di air yang tergenang dalam keadaan junub, berdasarkan hadis Abu Hurairah ini, kata Nabi SAW, tidak boleh, ya, janganlah kalian mandi di air yang tergenang dalam keadaan junub. Ada yang bertanya kepada Abu Hurairah, lalu bagaimana caranya mandi junub untuk air yang seperti itu? Jawabannya diciduk. Diciduk. Nah, di sini ada fatwa sebagian ulama seperti dalam fatwa Lajnah Daimah, bahwa nanti bisa catat di post-it, ya. Tidak mengapa sama seperti yang nomor 9 ya. Jika airnya banyak. Yang tidak berubah rasa, warna, bau apabila kita nyemplung di situ. Tidak mengapa jika airnya banyak yang tidak berubah apanya? Rasa, warna, dan bau. Ya, rasa, warna, bau. Jika apa? Masuk. Ya, anak kasih contoh. Contohnya
kolam renang. Kolam renang. Kita nyemplung di situ. Tadi Ana bahkan bilang kita pipis di situ saja airnya tidak bisa ternajisi, hanya dengan dikacau ya itu sudah hilang lagi. Ya, najisnya nggak bisa mempengaruhi gitu rasa, warna dan baunya. Ya. Makanya sebagian ulama bahkan memfatwakan kalau ada orang mandi dalam keadaan junub, terus dia langsung nyemplung dan sebelum nyemplung dia sudah berniat saya mau masuk kolam renang ini mau mandi junub sekalian. Karena kan rambut pasti basah kalau gitu kan. Itu rambutnya pasti basah, ketiaknya basah, selangkangan basah. Dia berniat untuk mandi junub dengan cara nyemplung ke dalam kolam renang itu boleh. Begitu. Ya, jadi yang dimaksud di sini adalah seperti baskom, terus kita mandi junub di situ ya, di dalam situ. Maka ini tidak boleh. Tapi untuk tempat yang airnya sangat banyak yang tidak mungkin lagi berubah rasa, warna dan baunya bila kita nyemplung ke dalamnya, seperti kolam renang, maka ini tidak mengapa. Nah, ke-11, alla yabula fi mustahammihi alladhi yaghtasilu fihi. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la yabulanna ahadukum fi mustahammihi wa huwa yaghtasilu fihi. Ke-11, tidak buang air kecil di kolam yang dipergunakan untuk mandi. Hal itu didasarkan pada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian kencing di tempat pemandian lalu mandi di dalamnya. Ya. Mungkin yang dimaksud penulis di sini kurang lebih sama dengan poin sebelum-sebelumnya ya, ke-9 dan 10. Ya. Mungkin sebagian orang ada yang menggunakan kolam kecil untuk mandi. Ya, ada tempat-tempat dia mandi kayak misalnya apa? Bathtub. Ya, mungkin kita bisa aplikasikan masalah ke-11 ini ya seperti dalam bathtub. Ini sama seperti baskom mandi. Ya. Maka ini tidak diperbolehkan. Kita mandi di situ, buang air di situ. Kalau mau maka keluar dulu ya, untuk buang air kecil, baru kemudian mandi di dalamnya. Ya. Jadi kita bilang mustaham ini bisa dibilang bathtub ya. Nah, yang ke-12, alla yamsika farjahu biyaminihi wa la yastanjiya biha. Li hadithi Abi Qatadah radhiyallahu anhu 'anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza shariba ahadukum fala yatanaffas fil ina'i wa idza atal khala'a fala yamassa dzakarahu biyaminihi wa la yatamassahu biyaminihi. Ke-12, tidak memegang kemaluan dengan tangan kanan dan tidak juga beristinja dengan tangan kanan. Ya, kecuali tidak punya tangan selain tangan kanan. Maksudnya buntung tangan kirinya. Ya, dia nggak tahu bagaimana cara buang air. Ya, cebok kecuali dengan tangan itu. Jadi beri catatan kecuali buntung. Kecuali kirinya buntung. Nah, tapi kalau dia memang ada dua tangan, maka tidak boleh seseorang buang air dalam keadaan memegang kemaluannya atau cebok dengannya, yaitu dengan tangan kanan. Apalagi kita makan dengannya, masa kita cebok juga dengannya gitu kan? Nah, terus? Hal itu didasarkan pada hadis Abu Qatadah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di mana beliau bersabda yang artinya, jika salah seorang di antara kalian minum, hendaklah dia tidak bernafas di dalam bejana. Dan jika dia mendatangi tempat buang hajat atau WC, hendaklah dia tidak memegang kemaluannya dengan tangan kanan, serta bersuci dengan tangan kanannya pula. Di situ tertulis bersuci. Di buku terjemahan ditulis bersuci. Ya, yang benar cebok. Dan tidaklah dia bercebok ya dengan tangan kanan. Nah,
Yatamassah di sini maksudnya adalah cebok. Tidak boleh pakai tangan kanan. Ya mungkin ada juga orang terbalik-balik gitu ya. Makan tangan kiri, cebok tangan kanan. Ketika ditanya kenapa? Udah kebiasaan. Ya. Nah, ini kebiasaan yang harus diubah. Dan kalau seperti ini nggak mau berubah, orang ini berdosa. Karena kalau bilang bisa, bisa. Teman mau nggak? Nah, ini masalahnya. Sebagian orang tuh memang nggak mau dan mengatakan, ini sudah kebiasaan saya. Ya, kebiasaan jorok. Kalau lagi di pengantenan makan tangan kiri, yang lain makan tangan kanan. Ya kan? Terus kalau cebok tangan kanan. Ya. Harus diubah. Ada orang dulu di zaman Nabi SAW disuruh, makan tangan kanan. Dia bilang nggak bisa. Dan nggak bisa ini bukan karena nggak bisa, tetapi tidak mau mengubah kebiasaan. Ya. Maka Nabi bilang, kau tidak akan bisa angkat lagi tanganmu selama-lamanya. Nggak bisa diangkat tangan kirinya. Ya, tangan kanannya. Sebelum kita tutup, mari kita ringkaskan dulu. Di antara adab buang air adalah menjauhi jalanan, tempat bernaung, dan tempat sumber air. Karena ini semua mendatangkan laknat. Nah, kemudian cari tempat-tempat yang tidak memercikkan najis ke celana, ke badan, atau ke pakaian. Kalau di zaman kita sekarang, bisa ke dalam kloset. Ya, ke tempat yang kalau buang air kecil, ya, itu tidak langsung memantul atau memercik najisnya. Berbeda halnya kalau di lantai, kita pipis di lantai itu percik ke kaki, ke celana, ke sepatu, ke sendal. Nah, kalau di tempat terbuka, kalau cari tanah, ya tanah yang gembur, yang ketika dikencingi itu bisa langsung menyerap. Asalkan tadi Ana bilang bukan sarang apa? Semut. Sarang semut atau hewan-hewan yang ada di situ. Ya. Kemudian termasuk adab buang air adalah tidak berbicara, seperti menjawab salam, kemudian menjawab azan. Ya. Kecuali kalau memang butuh untuk dijawab atau dibicarakan karena urgent. Nah, kemudian di antara adab buang air adalah tidak buang air di air-air yang tergenang. Seperti di baskom, di bathtub, di genangan air di jalanan. Ya. Kecuali kalau kemudian ada tempat wadah air yang airnya sangat banyak dan tidak mungkin berubah warna, rasa, dan baunya. Seperti kolam renang besar. Meskipun dalam hal kita mandi bersama dengan orang lain di dalam kolam renang tersebut, sudah selayaknya kita bangkit masuk ke dalam WC dan buang air di sana, bukan di dalam kolam renang. Nah, adab yang lain tidak menggunakan tangan kanan untuk memegang kemaluan dan untuk cebok. Jadi kalau cebok harus dengan tangan kiri, begitu juga memegang kemaluan harus dengan tangan kiri, ya, kecuali kalau kemudian tangan kirinya sudah buntung. Ya, mau tidak mau terpaksa menggunakan tangan kanan. Oh ya, Ana ada yang terlupa. Berarti dalam penerapannya juga adalah ketika kita bikin WC, lihat bukan cuma kiblat, kan kiblat sudah lewat ya. Lihat kiblat kemana. Lihat juga posisi ini loh, jet shower. Jet shower. Jangan sampai jet showernya di kiri. Ya kan? Karena kalau jet showernya di kiri, terpaksa tangan kanan nanti yang nyebok. Ya kan? Susah. Iya susah. Posisinya. Kecuali begini baru tersilang-silang, tangan tersilang sama jet shower. Begitu juga bak mandinya. Bak tempat ceboknya. Ada orang taruh baknya di kanan. Di kiri. Jadi gayungnya begini. Terus bingung dia kayak apa cara cebok. Iya. Paham kan? Paham. Soalnya Anda pernah dulu kecil ya main di sebuah kampung lah ya. Terus gini bingung. Kenapa ya? Akhirnya terpaksa berbalik badan. Nah, ketika berbalik badan kita lihat feses kita tuh masih di depan kita gitu ya. Karena demi supaya tangan kanan yang memegang gayung.
Jadi lihat juga posisi jet shower dan bak. Ya, letakkan di mana? Di sebelah kanan. Ya, letakkan di kanan. Ya, mungkin ini saja, ada pertanyaan. Ustadz, bagaimana dengan kebiasaan orang yang dahulunya dia tidak membersihkan diri ketika kencing, kemudian setelah mendengar mengenai hadis yang ancaman tentang siksa kubur karena tidak membersihkan diri ketika kencing, dia jadi takut dan bagaimana nih caranya supaya bisa tidak terkena azab kubur tersebut? Bagaimana, Ustadz? Nabi SAW mengatakan, at-taibu minadz-dzambi kan kaman la dzambalah. Orang yang sudah bertaubat dari suatu dosa, maka dia seperti orang yang tidak pernah melakukan dosa itu. Ya yang dulu sudah. Yang penting kedepannya jangan lagi. Ya, yang kebiasaan suka ngetek-ngetek kemaluan, kemudian pipis sembarangan. Yang dulu sudah dilakukan, bertaubat, ya Allah saya minta ampun. Dan besok jangan dilakukan lagi. Udah gitu saja. Baik, Ustadz. Ini saja teman-teman yang dirahmati Allah. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.